Di sini, di RT Manufacturing, kami membuat cukup banyak piala dan penghargaan khusus. Kami menggunakan CRM Odoo untuk mengelola semua transaksi kami dan menghubungkan operasi rantai pasokan seperti pengadaan dan manufaktur. Karena CRM adalah bagian dari ekosistem ERP Odoo yang lebih besar, tim penjualan kami terhubung langsung dengan apa yang terjadi di gudang dan lantai produksi. Sungguh sangat menakjubkan bagaimana semua itu menyatu. Mari kita lihat selamat datang di pipeline CRM di mana kita mengelola semua peluang penjualan secara default. Kita melihat semua peluang yang ditugaskan kepada saya bersama dengan semua tahapan yang kita siapkan untuk menunjukkan tonggak penting dalam siklus penjualan kita. Secara sekilas, kita dapat melihat total pendapatan yang diharapkan dan apa yang sedang berlangsung untuk seluruh tahap, serta informasi penting seperti kegiatan yang direncanakan atau prioritas kesepakatan. Saat kita menggunakan berbagai filter dan grup di bilah pencarian, kita dapat mengatur peluang berdasarkan tim penjualan dan tenaga penjualan sebagai permulaan. Dan jika kita melangkah lebih jauh dengan filter khusus, kita dapat menghasilkan banyak wawasan yang berguna, seperti laporan pendapatan yang diharapkan ini, yang membantu manajer penjualan kita memperkirakan target untuk periode pelaporan. Oh, ini dia. Ada peluang baru yang baru saja datang dan ditugaskan kepada saya. Sepertinya mereka menghubungi kami melalui situs web kami yang sangat membantu, karena semua informasi yang mereka bagikan terisi di sini pada formulir peluang. Kami menyiapkan sejumlah otomatisasi sebelumnya, sehingga operasi yang masuk akan diarahkan ke tim yang tepat, dengan tag dan prioritas yang tepat yang ditetapkan seperti ini, serta aktivitas berjangka waktu tertentu yang diperlukan untuk memenuhi syarat prospek yang hangat seperti ini. Di sini, di bagian obrolan, saya ingin segera memulai prospek baru kita. Jadi saya akan mengirim pesan ke prospek langsung dari obrolan. Berikut ini beberapa opsi yang bisa dipilih, termasuk email atau pesan WhatsApp. Saya pikir saya akan mulai dengan pesan email terlebih dahulu menggunakan template prospek berkualitas yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dengan template yang sudah dimuat, saya hanya akan menyesuaikannya sedikit untuk sentuhan akhir dan siap digunakan. Sekarang, berdasarkan apa yang dibagikan kepada kami di sini di tab deskripsi, sepertinya mereka mencari beberapa set produk standar kami. Tidak masalah, mari kita siapkan penawaran untuk mereka. Kami hanya akan mengklik tombol penawaran baru di sini, dan Odoo akan membawa kami ke formulir penawaran baru yang sudah diisi sebelumnya dengan informasi prospek. Mari gunakan template penawaran yang sudah kita siapkan untuk proyek seperti ini. Menghemat banyak waktu karena lihat itu, baris pesanan terisi secara otomatis terorganisir ke dalam beberapa bagian. Saya sebenarnya ingin memindahkan item ini ke bagiannya sendiri. Ini dia. Prospek mengindikasikan bahwa mereka membutuhkan set produk untuk 3 kelompok, jadi kami akan mencocokkan jumlahnya. Mereka juga mengatakan akan ada sekitar 500 peserta dan menambahkan buffer 20% dari total tersebut untuk berjaga-jaga. Jadi mari kita sesuaikan itu juga. Sepertinya kita kekurangan persediaan untuk yang satu ini. Itu berarti aturan pemesanan ulang akan dipicu nanti setelah penawaran ini dikonfirmasi, tapi saya akan memberitahu bagian produksi. Oke. Penawarannya terlihat bagus di sini. Jadi mari kita lihat apa yang akan dilihat pelanggan menggunakan tampilan web. Hey, itu cukup bagus. Sekarang mari kita lihat tampilan PDF. Karena kami menggunakan pembuat kutipan PDF Odoo, kutipan tersebut memamerkan merek kami sendiri dengan baik dan menyertakan beberapa informasi produk kontekstual sambil memasukkan baris item dari penawaran yang baru saja kita buat. Baiklah, kami siap untuk mengirimkannya saat kami mendapat kabar. Karena penasaran, mari kita lihat bagaimana peluang ini menemukan kita. Sepertinya mereka datang melalui iklan pencarian berbayar. Saya ingat bagian pemasaran menyebutkan bahwa mereka akan menjalankan beberapa kampanye baru. Ini pasti salah satunya. Saya ingin tahu bagaimana kampanye yang lebih besar. Mari kita jalankan laporan untung rugi untuk melihatnya. Pertama, mari kita keluar dari pipeline saya dan kemudian menggunakan filter bersama yang disiapkan oleh marketing untuk kita. Jika kita klik ke filter, kita bisa melihat bahwa filter ini dibagi berdasarkan wilayah, parameter UTM, dan status prospek. Oh, hanya penyesuaian singkat di sini dan mari kita jalankan. Selanjutnya, mari kita kelompokkan berdasarkan tahap dan beralih ke tampilan daftar, di mana kita dapat melihat total prospek di seluruh tahap pipa. Beberapa perhitungan cepat di belakang, dan sepertinya tingkat kemenangan kita cukup bagus di sini. Saya penasaran, apakah ada perbedaan yang berarti di seluruh tim penjualan untuk prospek ini? Mari beralih ke tabel pivot untuk mengetahuinya. Menarik. Tim enterprise kita tampaknya tidak menerima banyak prospek seperti tim lainnya. Saya yakin bagian pemasaran juga ingin tahu. Oh, ini sepertinya prospek yang kita kirimkan lewat email sebelumnya. Tunggu, biar saya terima ini. Panggilan yang bagus.
Ternyata mereka ingin menambahkan item lain ke pesanan mereka untuk memperingati seseorang yang menerima penghargaan. Sekarang kita dapat menandai prospek tersebut menjadi proposisi, karena kita akan mengirimkan penawaran dan mengingat penawaran yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kita bisa kembali ke sana dengan mengklik tombol tandai ini. Dan itu dia. Kami hanya akan menambahkan item baru ke baris pesanan bersama dengan catatan untuk penyesuaian. Dan kami akan memberikan hadiah gratis juga, karena sedikit kebaikan akan sangat membantu. Terlihat bagus sekarang. Jadi kami akan mengirim melalui email pembaruan status, secara otomatis. Dan kita juga bisa melihat di sini, di obrolan, salinan email yang baru saja kita kirimkan dengan lampiran PDF penawaran harga. Kelihatannya bagus. Semoga mereka menandatanganinya. Sementara kita menunggu konfirmasi, saya ingin melihat apakah tim penjualan saya menindaklanjuti semua prospek aktif mereka. Kami menyiapkan serangkaian otomatisasi untuk setiap tahap, sehingga tim penjualan bisa tetap berada di jalur yang benar dan menutup transaksi tepat waktu. Dengan laporan prospek tanpa pengawasan ini, kami dapat melihat apakah ada peluang dalam pipeline yang perlu diperhatikan. Sepertinya ada beberapa bagian operasional yang membutuhkan beberapa tindak lanjut untuk tim ini agar lebih mudah bagi mereka. Saya akan menyimpan dan membagikan laporan ini agar mereka bisa mengakses filter yang sama dengan yang saya gunakan. Semoga hal ini dapat membantu mereka dan kita dapat mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan. Berbicara tentang pelanggan, mari kita lihat lagi prospek yang telah kita kembangkan sejauh ini. Ada tombol pintar pesanan baru yang berarti mereka menyetujui penawaran. Bagus. Jika kita mengkliknya, kita akan melihat persetujuannya di sini di obrolan bersama dengan operasi rantai pasokan baru yang dilampirkan pada pesanan penjualan. Kelihatannya bagus. Jadi saya akan membiarkan tim rantai pasokan menanganinya dari sini. Mari tandai prospek ini sebagai salah satu prospek, dan beberapa aktivitas otomatis lainnya akan muncul untuk saya periksa nanti, seperti mengirimkan faktur ke pelanggan. Pengingat-pengingat tersebut tersimpan di sini di menu aktivitas saya untuk nanti, jadi saya bisa beristirahat sejenak. Mungkin tidak. Ini adalah pesan baru dari salah satu staf penjualan saya. Sepertinya mereka tidak mendapatkan cukup banyak prospek yang bagus. Ini adalah hal yang sangat umum yang saya dengar. Jadi, mari kita konfirmasikan dengan laporan distribusi prospek. Sekali lagi, kita memiliki filter pencarian tersimpan yang dapat kita gunakan, jadi mari kita muat. Anda dapat melihat ada banyak filter yang kita gunakan untuk menarik laporan ini. Mari kita konfirmasi, dan kemudian beralih ke tampilan grafik, karena itu akan memberi kita rincian visual yang bagus dari prospek yang diatur oleh tenaga penjualan. Kita dapat melihat di sini bahwa beberapa tenaga penjualan memiliki lebih banyak prospek daripada yang lain. Tentu saja tidak termasuk manajer yang fokus pada kesepakatan yang lebih besar, tapi kita ingin memverifikasi hal ini. Jadi, mari kita masukkan semua prospek yang hilang untuk setiap pipeline tenaga penjualan juga. Jadi kita tidak hanya melihat yang aktif saja. Ini menceritakan kisah lengkapnya. Kita dapat melihat di sini bahwa tenaga penjualan kami sebenarnya telah menerima jumlah prospek yang sama. Hanya saja beberapa di antaranya bergerak lebih cepat daripada yang lain, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Sekarang setelah kita memiliki informasi tersebut, peluang apa lagi yang menunggu kita? Kita telah melihat cara membuat penawaran dan melacak prospek ke pipa penjualan, berkomunikasi dengan pelanggan dan tim lain, serta menjalankan berbagai jenis laporan untuk menceritakan kisah bisnis kita. Dan ini hanyalah beberapa cara untuk menggunakan CRM Odoo. Apa yang akan Anda temukan? Odoo karena karyawan yang luar biasa layak mendapatkan perangkat lunak yang luar biasa.